Assalamualaikum, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kembali lagi dengan saya Vini untuk tutor PPKN. Saya akan membagikan pelajaran PPKN untuk unit 3 mengenai saling toleransi. Untuk unit yang pertama dan kedua kemarin sudah saya bahas mengenai keberagaman yang ada di Indonesia dan faktor-faktor penyebabnya. Untuk yang unit ketiga ini saya akan menjabarkan tentang sikap dan perilaku saling toleransi yang ada di Indonesia. Jadi dalam masyarakat yang majemuk atau yang beragam, sikap dan perilaku toleransi wajib dijaga dan dikembangkan, karena jika sikap tersebut tidak dilakukan, maka persatuan dan kesatuan bangsa tidak mungkin akan terwujud. Oleh karena itu, walaupun bangsa Indonesia sangat beragam, tetapi keberagaman itu telah diikat oleh satu kesatuan, yaitu bangsa Indonesia yang berbhinneka tunggal ika. Bagaimana membangun sikap dan perilaku saling toleransi dalam kehidupan beragama, keberagaman suku, ras, serta keberagaman sosial budaya yang ada di Indonesia? Untuk itu silakan dipelajari uraian materi berikut yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah perilaku toleransi dalam kehidupan beragama. Ada 6 agama yang diakui secara sah di Indonesia. Yang kita ketahui pasti ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Dan menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah memberikan jaminan kemerdekaan bagi tiap-tiap penduduk Indonesia untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing menurut pasal 29 ayat 2. Ada pernyataan yang terkenal dari Gus Dur yang memotivasi dan inspiratif, yakni tidak penting apapun agama atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, maka orang tidak akan pernah tanya apa agamamu. Silahkan diperhatikan, ini ada beberapa contoh foto yang saya lampirkan mengenai indahnya kebersamaan, saling menolong dan berbagi tanpa memandang perbedaan. Sebagai orang yang beriman, kita pasti yakin bahwa Tuhanlah yang menciptakan manusia berbeda-beda satu dengan yang lain. Tuhan sendirilah yang menciptakan perbedaan. Oleh karena itu, membeda-bedakan perlakuan terhadap sesama manusia hanya karena perbedaan warna kulit dan fisik, ciri fisik lainnya seperti suku, bangsa maupun agama adalah perilaku yang diskriminatif yang kita harus hindari. Perbedaan merupakan kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri, karena dengan keberagaman kita menjadi bangsa yang besar dan toleran, dan juga menjadi bangsa yang kuat. Berikut ada beberapa contoh perilaku toleran yang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah melaksanakan ajaran agama dengan baik dan benar, menghormati agama dan keyakinan orang lain, menghormati adanya perbedaan tata cara ibadah dalam suatu agama, menjaga kerukunan hidup di antara umat seagama maupun beda agama, saling menolong di antara umat seagama maupun antar agama, dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Untuk uraian materi yang kedua membahas mengenai perilaku toleran dalam keberagaman suku dan ras di Indonesia. Sebagaimana yang telah kita pelajari di depan, bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai macam etnis dan suku bangsa dan ras, sudah menjadi kehendak Tuhan bahwa kita terlahir sebagai bangsa Indonesia dengan segala keberagamannya. Karena itu, perbedaan etnis atau suku bangsa dan ras bukanlah suatu hambatan dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia maupun dalam pergaulan antar bangsa di dunia. Semua manusia di dunia ini, apapun warna kulit, ras, dan suku bangsanya, memiliki kedudukan, harkat, derajat, dan martabat yang sama di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kita harus menjunjung tinggi harkat, derajat, dan martabat kemanusiaan tersebut dengan saling toleransi dan saling menghormati satu sama lain. Perbedaan tidak menjadikan satu etnis atau suku bangsa dan ras tertentu menjadi lebih tinggi derajatnya dibanding dengan etnis lainnya. Tentu saja hal yang membedakan adalah baik atau buruknya sikap dan perilaku seseorang, bukan etnis atau suku bangsa dan rasnya. Untuk uraian materi ketiga,
akan saya sampaikan mengenai perilaku toleran dalam keberagaman sosial budaya. Keberagaman dalam kehidupan sosial dan budaya bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang sangat luar biasa sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Sudah semestinya kita mensyukuri anugerah tersebut dengan menjaga, melindungi, dan mengelolanya dengan baik sebagai budaya positif bangsa yang akan menjadi modal sosial yang kuat bagi bangsa Indonesia untuk membangun di tengah arus globalisasi yang tak terbendung. Berikut saya akan tampilkan beberapa contoh foto yang bisa kita pelajari. Jadi dari foto itu kita bisa melihat banyak sekali orang asing yang mengagumi budaya Indonesia dan mempelajari dengan sungguh-sungguh budaya kita. Kita patut bangga akan hal tersebut, namun lebih dari itu kita pun wajib menjaga dan melestarikan kekayaan budaya bangsa Indonesia yang luar biasa tersebut. Bagaimana caranya? Yang pertama, dengan mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Mengenali dengan baik ciri khas atau karakteristik budaya daerahnya. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya yang disukai atau yang diminati. Merasa bangga terhadap kekayaan budaya bangsa Indonesia sendiri dan mampu menyaring dan tidak mengikuti budaya asing yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Keberagaman dalam kehidupan sosial bukan hanya menyangkut sosial budaya, tetapi juga menyangkut keberagaman sosial ekonomi maupun politik. Perbedaan kondisi ekonomi maupun politik dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat hendaknya tidak menyebabkan perpecahan, namun sebaliknya justru menjadi pendorong untuk lebih memperkuat kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa dalam Bhinneka Tunggal Ika. Demikian untuk materi PPKN yang bisa saya sampaikan. Silakan dipelajari materinya, dan sebagai warga negara yang baik, kita harus mengisi kemerdekaan Indonesia ini dengan hal-hal yang positif, yang bermanfaat, yang berguna, dan menjadi teladan bagi sekitar. Begitu ya, terima kasih.